Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Kita lihat market terlebih dahulu saat ini teman-teman. Kita lihat market siang hari ini, teman-teman bisa lihat di sini Bitcoin masih merah ya teman-teman. Dan Ethereum juga masih minus 4,6%. Ini malah nilainya harganya 28 juta saat ini ya dalam rupiah. Ini kalau BNB ini minusnya 1,6%, jadi minusnya makin kecil. Teman-teman bisa lihat di sini, dan harganya ini 4,3 juta satu BNB ya dalam rupiah ini teman-teman. Dan ini memang kalau Bitcoin merah, memang altcoin ini ya, koin-koin selain Bitcoin itu memang terpengaruh. Memang dominasi Bitcoin ini masih kuat ya teman-teman. Jadi harus ada pengimbang kayaknya ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengimbangi, mungkin kalau Bitcoinnya turun tapi ada yang naik, nah seperti itu yang mengimbangi dari Bitcoin ini. Kayaknya perlu ada itu teman-teman, sehingga yang lain-lain juga nggak fokus pada satu Bitcoin. Nah seperti itu, karena kalau dengan kejadian-kejadian yang ada seperti ini, kalau Bitcoinnya ambruk, wah ini otomatis semuanya kripto bisa ambruk ya teman-teman. Karena ini dominasi dari Bitcoin ini sangat kuat. Nah ini teman-teman. Kita lihat juga yang lain-lain ini, lihat Cardano ini juga sama 9,9%, Solana 9,2% ya teman-teman. Nah ini kondisi-kondisi kripto saat ini. Jadi kalau kondisinya seperti ini, orang beralih lagi ke emas, ke logam mulia ya teman-teman, deposito kembali lagi seperti itu. Jadi memang sirkulasi keuangan memang seperti itu ya teman-teman. Bisa perhatikan ini Avalanche juga minus 14%. Wow, banyak yang merah teman-teman saat ini. Nah saat ini kita akan lihat bagaimana dengan kripto yang terus-terus trending. Kita bahas sekali lagi teman-teman, ini progresnya, karena ada lagi progresnya nih. Peringkatnya udah naik lagi ya nih, 64. Kita lihat Terra Luna. Terra Luna saat ini harganya 2,23, masih di sekitar Rp2 ya teman-teman. Ini terjadi koreksi 16,9% dalam 24 jam. Teman-teman bisa lihat ini untuk grafiknya, jadi masih turun-turun terus ya teman-teman. Dari grafiknya ini dalam 24 jam bisa lihat kondisinya. Kalau dalam 7 hari, wow nih jauh banget turunnya, langsung dalam 7 hari ini ya teman-teman. Jadi ini kondisi dari chart Terra Luna, dan kita lihat info terbarunya di Twitternya. Apakah itu? Mari kita lihat Twitter dari Terra Luna. Teman-teman lihat di sini. Nih, Terra 2.0 is nearly here. Jadi ini semakin dekat Terra 2.0. Artinya apa? Jadi di sini Terra akhirnya memutuskan di sini menggunakan hard fork ya teman-teman. Akhirnya memilih hard fork. Jadi ada namanya New Terra nanti ya, New Terra blockchain. Nah, New Terra blockchain and Luna is now live. Nah ini teman-teman, akhirnya, walaupun sebelumnya kalau teman-teman perhatikan tuh kan quote-nya banyak yang tidak menginginkan. Banyak yang menginginkan ini burn Luna. Nih teman-teman, banyak yang menginginkan burn. Tapi pada kenyataannya sekarang ini sudah dilakukan, sudah Do Kwon ini ya, foundernya udah mempropose untuk Terra 2.0. Jadi pilihannya adalah hard fork ya. Kenapa? Ini burn ini sebenarnya kalau dari sini sudah dilakukan nih. Apakah luka bakar Luna mempengaruhi harganya? Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa ini sudah dilakukan ini untuk burn nih teman-teman. Tapi memang mungkin nggak banyak ya.
300 billion Luna already burned. Nih. 300 miliar ini, 300 miliar Luna ini ya. Nah, ini sudah di burn. Tapi toh tidak mempengaruhi ini. Pedagang kripto dengan nama samaran mengungkapkan transaksi menunjukkan bahwa 300 miliar token Luna dibakar pada 16 Mei. Jadi udah di burn, udah dilakukan, toh tidak membawa hasil untuk harga Luna melejit ya, terbang tinggi kembali. Nah, apalagi kalau kembali, wow jauh ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nih, sekarang asumsi alami bahwa suplai Luna yang beredar akan berkurang setelah kebakaran baru-baru ini. Ya, bukan itu masalah, sebaliknya suplai Luna yang beredar telah meningkat lebih dari 1,9 juta persen setelah Do Kwon membatalkan proposal pemulihan keduanya minggu lalu. Angka tersebut melonjak 342 juta menjadi nilai waktu tekan 6,53 triliun hanya dalam 1 minggu. Nah, jadi ini teman-teman, ini harganya masih belum berubah dan itu mungkin yang membuat Do Kwon di sini memutuskan untuk melakukan hard fork ya, jadi terpisah untuk New Terra ini ya, Terra yang baru, Luna yang baru ini terpisah. Dan memang seperti yang dikatakannya bahwa Terra is more than USD, jadi terpisah juga dengan USD teman-teman. Jadi nggak pakai blok patokan stablecoin USD ini. Terra is more than USD. Jadi tapi di sini teman-teman bisa lihat walaupun sebelumnya banyak yang nggak setuju, tapi juga ada juga nih teman-teman, ini orbital comment. Ini apa validator dedicated to educating the Terra Luna. Nah, ini dikatakan we are excited to support Terra 2.0 proposed by Terra Builder. Nah, ini ada juga yang mensupport untuk Terra 2.0 ya teman-teman. Ini juga ini Terra more than USD ini. Jadi banyak juga, dan inilah yang saat ini dilakukan ya teman-teman. Jadi ini yang dilakukan untuk menuju Terra 2.0. Jadi kita lihat perkembangannya berikutnya. Apakah ini bisa bangkit ya teman-teman? Nah, itu memang butuh waktu ya, butuh pemulihan kepercayaan gitu teman-teman. Karena banyak hal-hal yang harus diungkap. Nah, seperti itu dengan kejatuhan Luna. Contohnya ini baru-baru ini. Jadi sementara lagi membangun untuk Terra 2.0, di sini ada berita bahwa Terraform Lab berutang 78,5 juta dalam pajak kepada pemerintah Korea Selatan. Nah, ini dia 100 miliar won ini. Jadi ini juga yang pasti mempengaruhi ya. Nah, ini mempengaruhi, dan berita-berita ini bahwa mengungkapkan bahwa katanya si Do Kwon memindahkan supaya untuk menghindari pajak. Nah, itu untuk menghindari pajak sehingga pindah ini. Kwon dikatakan berencana melikuidasi perusahaan dan pindah ke Singapura karena tidak senang dengan kebijakan pajak. Nah, ini kan juga mempengaruhi ya kredibilitas, mempengaruhi kepercayaan orang, karena kan kalau sampai nggak bayar pajak, nah seperti itu, apalagi pindah ke Singapura, itu akan bisa mempengaruhi teman-teman. Jadi nggak gampang untuk Terra 2.0, apalagi kan foundernya sama. Nah, seperti itu ya, itu teman-teman. Dan ini juga unit kejahatan keuangan Grim Reaper itu dihidupkan kembali untuk menyelidiki runtuhnya Terra. Jadi terus Terra ini diselidiki ya, apakah ada skandal yang luar biasa dalam kejatuhan Terra Luna ini. Itu teman-teman. Dan yang paling penting teman-teman, ini menjadi pelajaran juga bagi Novogratz ya. Di sini dikatakan bahwa Tato Luna adalah pengingat yang konstan bahwa investasi membutuhkan kerendahan hati. Nah, jadi di sini ketika menjadi ini waktu Terra Luna naik melejit ya, ini kan sampai ditato.
Nah, seperti itu. Tapi tidak ada yang kekal ya di dunia ini ya, teman-teman. Ini semuanya bisa lihat bahwa itu bisa jatuh, dan Novagrad itu mengingatkan bahwa tatonya itu sebagai bahwa setiap orang membutuhkan kerendahan hati nih. Setiap investasi itu membutuhkan kerendahan hati. Jadi ketika melejit naik tinggi tidak jumawa ya, teman-teman. Contohnya ini. Mungkin waktu itu kan wah terkenal di mana-mana sampai tatonya ya. Jadi menjadi berita di mana-mana untuk Novagrad ini. Kan miliarder karena si Luna ini. Tapi begitu jatuh itu juga ya. Dikenal juga karena tatonya itu, dan ya kondisinya seperti itu. Tapi di sini dia mengambil positifnya dari pelajarannya yang ada bahwa dalam investasi membutuhkan kerendahan hati itu, teman-teman. Jadi teman-teman buat yang mau nanti masuk lagi ke Terra 2.0, teman-teman harus perhatikan baik-baik karena kan ini foundernya sama ya, Do Kwon. Nah, perhatikan baik-baik untuk Terra 2.0 karena ini misal kayak ini tuntutan pajak, unit kejahatan keuangan masih menyelidiki. Nah, itu kemungkinan bisa masih dikejar-kejar ya, teman-teman. Tapi ya kita lihat beritanya. Nah, ke depan itu bagaimana? Itu yang paling penting. Oke, teman-teman, tapi tetap ingat apapun yang teman-teman pilih, apapun yang teman-teman ambil, tetap lakukan manajemen resiko. Tetap gunakan uang dingin, jangan uang panas, apalagi uang pinjaman, itu bisa bermasalah. Oke, demikian dari Juara Kripto. Tetap semangat dan salam juara.